Lawang lagi dari situ. Oke, balik lagi nih teman-teman, bareng aku dan juga ada Kak Ahmad yang di sini bakal ngebahas lebih lanjut soal perencanaan pemasaran jasa. Dan di part 1 tadi kita udah sempet ngebahas soal desain ilustrator itu sendiri apa, terus platformnya kayak gimana, terus tahapan-tahapan yang perlu diperhatikan dalam kita memasarkan produk jasa kita, kayak gitu ya. Nah, kali ini memasuki sesi di mana ngebahas soal perencanaan modal nih. Gak asing lah ya tentunya soal perencanaan modal. Karena modal adalah salah satu hal penting yang perlu diperhatikan saat kita akan memulai sebuah usaha apapun itu. Entah produk yang bersifat fisik ataupun yang bersifat jasa gitu ya. Istilahnya nggak ada fisiknya, tapi ada nyata gitu. Oke, mungkin bakal dilanjut sama Kak Ahmad dan mungkin Kak Ahmad bisa sedikit mereview atau memflashback sedikit tadi di part 1 tuh kita ngebahas soal apa aja sih? Oke, thank you Kak Windy. Oke, jadi tadi pas di part 1 kita udah bahas tentang modal awal. Modal awal ketika kita ingin memulai sebagai desain ilustrator yang profesional. Terus juga tadi juga kita membahas tentang biaya penyusutan. Sekarang kita bakal membahas tentang proyeksi penjualan. Nah, jadi berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber kami, beliau menargetkan 4 orderan dalam 1 bulan. Berarti kalau kita kali setahun itu ada 48 orderan dalam 1 tahun. Nah, itu 48 kan kita bagi-bagi nih per paketnya ada basic, standar, dan premium. Nah, untuk basic sendiri kita asumsikan 10% sebagai sedangkan standar itu 30% dan premium ini 60% karena berdasarkan wawancara kami paket standar dan premium ini yang paling banyak diminati. Oke, jadi untuk basic sendiri dalam 1 tahun itu kurang lebih ada 5 orderan, standar ada 14 orderan, dan juga premium ada 28 orderan untuk tahun 2024. Di tahun 2025 sampai tahun 2008 itu kita asumsikan naik sebesar 5% dari jumlah orderan di tahun sebelumnya. Jadi untuk tahun 2025 ada 5, untuk basicnya standarnya ada 15, dan premium ada 30, dan di tahun 2026 akan terus naik jumlah orderannya, sampai di tahun 2028 itu ada 6 untuk basic, 18 untuk standar, dan 35 untuk premium dengan total orderan dalam 1 tahun itu 58. Ini total orderan 58 ini masih masuk dalam range yang masih masuk dalam kemampuan narasumber kami. Karena berdasarkan wawancara juga narasumber dalam 1 bulan itu memungkinkan menerima 10 orderan. Berarti kan kalau kita kali dalam 1 tahun itu kurang lebih 120 orderan kalau konsisten 10 orderan setiap bulannya. Sedangkan kalau tadi kita asumsikan hanya ada 4 orderan setiap bulannya. Jadi angka 58 ini masih masuk dalam kinerja yang bisa dilakukan oleh narasumber kami. Oke, untuk harga jualnya sendiri karena di platform Fiverr itu menggunakan dolar, jadi kita harus konversi dulu ke rupiah. Ini kita asumsikan harga 1 dolar itu 15.000. Jadi untuk harga yang basic itu ada 6.750.000, standarnya ada 11.100.000, dan premiumnya 15 juta. Nah, untuk tahun 2025, 2026, 2027, 2028 itu kita asumsikan naik sebesar 2% setiap tahunnya. Jadi mungkin teman-teman bisa dilihat aja tabelnya. Kemudian untuk jumlah penerimaan ini adalah perkalian antara jumlah orderan dengan harganya. Jadi ada basic 5 orderan dikali 6.750 itu ada 32.400. Kemudian untuk standar, untuk basic dan untuk standarnya ada 159.840.000.
Untuk premiumnya 432 juta, dan ini juga berlaku untuk di tahun-tahun berikutnya. Dan total penerimaan untuk tahun 2024 itu ada sebesar 624.240.000. Oke, mungkin mulai di next slide. Oke, yang selanjutnya kita bakal membahas tentang koreksi biaya. Nah, ini udah tampil. Jadi untuk koreksi biaya ini ada biaya produksi, biaya admin, dan biaya penyusutan. Nah, oke, slide-nya ya. Jadi untuk biaya produksi ini dari tadi jumlah penerimaan yang kita dapat itu kita bagi dua untuk biaya produksinya sendiri. Jadi kurang lebih ada sebesar 312.120.000 di tahun 2024. Nah, ini typo ya teman-teman, jadi mohon dimaklumi. Kemudian ada biaya admin sendiri. Itu kalau di Fiverr biaya adminnya itu 20% dari jumlah penerimaan. Jadi kurang lebih ada 124.848.000, dan biaya penyusutannya ada 3.176.000 per tahunnya. Jadi total biaya per tahun untuk di tahun 2024 ada 440.144.000. Dan di tahun 2025 ada 455 juta sekian, di tahun 2026 ada 470 sekian, di tahun 2027 ada 497 sekian, di tahun 2025 ada 525 sekian juta. Oke, mungkin boleh di next slide. Dan selanjutnya kita akan membahas cash flow, tentang bagaimana sih cash flow-nya. Nah, oke, tabelnya mungkin udah mulai kelihatan ya. Jadi untuk pertama ada penjualan. Ini berdasarkan jumlah penerimaan yang kita terima. Kemudian ada biaya produksi yang tadi kita ambil dari proyeksi biaya tadi. Dan didapatlah laba kotor. Laba kotor itu adalah pengurangan antara penjualan dan biaya produksi. Itu ada sebesar 320.120 sekian, 20.000. Nah, kemudian kita menghitung biaya-biaya yang ada. Tadi kan ada biaya admin dan juga biaya penyusutan. Nah, itu kita jumlahkan. Jadi total biayanya itu ada 128.024.000. Terus kita ada perhitungan laba sebelum pajak. Itu laba kotor dikurang jumlah biaya. Itu ada 184.096.000 untuk laba sebelum pajaknya. Untuk pajak penghasilannya sendiri kita asumsikan itu sebesar 10%. Jadi untuk pajaknya 18 juta sekian, dan laba setelah pajaknya itu laba sebelum pajak dikurangin pajak berarti ada 165.686.400. Dan kita masukkan kembali biaya penyusutan yang tadi, sehingga cash inflow atau cash yang ada di tangan kita saat ini ada 168.862.400 di tahun 2024. Di tahun 2025 ada 195 sekian, dan di tahun terakhir di tahun 2028 ada 269.451 sekian. Oke, jadi itu teman-teman untuk proyeksi modal, proyeksi biaya, proyeksi penjualan, dan juga proyeksi cash inflow-nya. Oke, mungkin next-nya. Oke, mungkin next-nya kita bakal bahas hambatan-hambatan apa saja. Mungkin boleh di next slide.
Nah, adapun hambatan dalam pemasaran jasa, khususnya desain ilustrator pada platform Fiverr, ini sebenarnya ada 2 yang telah kami berdasarkan hasil wawancara kami. Yang pertama itu admin yang terlalu tinggi di platform Fiverr itu sebesar 20% dari total transaksi yang dilakukan. Nah, hal ini juga termasuk bonus dan fee yang didapatkan. Jadi selain harga beli yang kita terima, ketika customer atau pelanggan kita mengirimkan fee melalui platform tersebut, itu bakal dipotong juga sebesar 20%. Nah, jadi itu yang menurut narasumber kami potongan atau biaya admin di platform-platform ini terlalu tinggi. Nah, kemudian yang hambatan yang kedua, ketika kita membawa pelanggan atau customer kita ini keluar dari Fiverr, itu juga akan mempengaruhi performa akun Fiverr kita. Nah, jadi itu kayak di Shopee dan lain-lainnya gitu ya. Jadi kalau performa akun kita ini kurang atau kurang terjadi transaksi, kurangnya interaksi, itu bakal menurunkan performa dari akun kita sendiri. Nah, itu akan mengakibatkan akun kita itu jadi sulit untuk ditemukan oleh orang lain gitu. Nah, itu bakal jadi masalah yang baru lagi, yang akan menjadi hambatan yang baru lagi. Oke, mungkin next-nya kita bakal membahas tentang strategi pemasaran usaha jasanya, yang mungkin ini bakal dijelasin lagi oleh Kak Windy. Kak Windy silahkan. Oke, kita lanjut ke strategi pemasaran usaha jasa sendiri ya, teman-teman. Jadi sebenarnya buat strategi pemasaran jasa itu ada banyak banget, benar-benar ada banyak banget. Kalian bisa searching sendiri. Jadi untuk strategi pemasaran jasa itu harus disesuaikan sama jasa yang kalian miliki gitu. Kalau dari kita, dari aku sama Kak Ahmad nih, buat strategi pemasarannya ini menggunakan marketing mix 7P. Tapi juga bisa sih sebenarnya pakai konsep 4P juga. Jadi kita lebih spesifikinnya ke 4P ya, teman-teman. Jadi sebenarnya kayak gimana sih rencana strategi pemasaran jasa? Terus seberapa penting sih strategi pemasaran jasa itu? Strategi pemasaran jasa itu digunain untuk branding. Jadi nggak cuma buat merek dagang doang nih yang perlu branding, tapi produk jasa kita juga perlu branding gitu. Dengan apa? Dengan kita selalu nge-up jasa-jasa yang kita punya. Istilahnya kalau di desain atau di sebuah jasa yang tidak berwujud itu namanya portofolio. Kayak hasil-hasil yang telah kita lakukan gitu, yang telah kita ya, yang kita punya gitu ya dari hasil kerja kita. Terus juga ada diferensiasin itu kayak upaya menciptakan perbedaan gitu ya. Jadi berbeda dong dengan yang lain. Jangan sampai jasa punya kita tuh sama kayak pemilik jasa lainnya gitu. Harus ada pembedanya. Terus yang ketiga itu ada positioning, upaya untuk mengkomunikasikan jasa dan brand agar masuk ke dalam benak konsumen. Kalian tahu nggak sih ini tuh contohnya kayak gimana? Contohnya kayak Aqua. Aqua kan punya tagline ya. Terus juga Lay Mineral punya tagline yang ada rasa manis-manisnya. Nah, itu positioning nih. Itu salah satu branding yang ngebikin brand yang kita punya tuh masuk ke otak kalian. Oh, yang ada manis-manisnya nih punya Lay Mineral nih. Atau branding dan positioning dari sebuah uh, stasiun TV kayak SCTV, satu untuk semua. Nah, itu salah satu branding positioning di mana orang kalau dengar satu untuk semua, wah SCTV nih, kayak gitu. Dan terakhir itu ada marketing mix, yang tadi udah sempat aku singgung ya. Nah, dari hasil wawancara dengan narasumber, strategi yang digunakan adalah branding marketing mix. Branding dilakukan dengan memposting hasil karya narasumber
ke sosial media yang akan menjadi portofolio agar konsumen atau calon customer menjadi tertarik dan dapat menggunakan jasa desainnya. Adapun konsep marketing mix 4P yaitu produk, price, place, dan promotion. Nggak perlu aku jelasin lebih detail kayak yang jelas, produk yang ditawarkan oleh narasumber sudah sangat spesifik yaitu berupa jasa desain ilustrator untuk merchandise. Kemudian ada harga yang ini tuh ditetapkan oleh narasumber kita atau seller. Ini berdasarkan hasil analisis dan riset dari seller-seller sejenis yang ada di platform Fiverr juga gitu ya. Di sini juga dijelasin kalau menjual jasa serupa. Nah, jasa serupa tuh nggak harus desain ilustrator merchandise nih, tapi bisa lebih ke desain ilustratornya doang atau bagian desain kira-kira tuh harga-harga desain tuh berapa sih gitu. Atau kalau pengen lebih mengkerucut lagi harga-harga desain ilustrator di platform Fiverr tuh berapa sih range harganya. Terus karena kalau kita terlalu mengkerucutkan ke desain merchandise-nya ini kayak sebenarnya dapat untungnya sedikit ya, karena tadi udah sempat disinggung juga hambatannya ini, salah satunya adalah, mmm, kayak pajaknya gitu sebesar 20% dari platform Fiverr-nya sendiri gitu, dan untuk price-nya ini adalah platform Fiverr sendiri sebagai tempat untuk memasarkan jasanya. Terus terakhir adalah promotion yang dilakukan dengan memposting hasil karyanya sehingga dapat menarik calon konsumen dan juga, dengan mengirimkan pesan secara langsung kepada customer yang loyal gitu ya. Jadi narasumber kita ini rata-rata customer-nya sekarang udah customer yang lama-lama nih, pelanggan tetap lah ya istilahnya, karena beliau telah bekerja di platform Fiverr ini dari tahun 2019 sampai sekarang dan emang banyak banget klien-klien tetap dia gitu. Maka dari itu salah satu hambatannya tadi juga sempat disinggung kan kalau, mmm, komunikasi yang dilakukan di platform Fiverr yang sedikit itu akan sangat mempengaruhi rating dari profil si seller-nya sendiri gitu. Karena banyak banget klien-klien dari narasumber kita, ini kayak langsung direct message lewat Instagram ataupun email. Jadi si akun seller di Fiverr ini makin turun nih, makin hari makin turun karena nggak ada interaksi. Kalau semakin tinggi interaksi yang dilakukan di platform Fiverr, itu bakal meningkatkan rating dari, profil seller sendiri, kayak gitu. Oke, kita lanjut ke kesimpulan nih, dari hasil pembahasan kita kali ini. Dari hasil pembahasan studi kasus yang, di atas dapat disimpulkan bahwa secara tidak langsung narasumber telah mengimplementasikan 5 tahapan proses pemasaran jasa menurut Philip Kotler. Lalu tahapan-tahapan yang menjadi salah satu strategi dalam mempersiapkan atau hal yang perlu diperhatikan sebelum memasarkan produk jasa yang dimiliki. Terus juga untuk perencanaan modal awal, terdapat beberapa peralatan yang menunjang proses mendesain sehingga memiliki hasil yang dapat memuaskan customer. Contohnya PC yang memadai, pen tablet. Nah, itu tuh salah satu penunjang yang penting yang harus dimiliki seorang desain ilustrator, tapi nggak menjadi, kayak hal yang wajib dimiliki gitu, karena dari hasil wawancara kita, mendesain sesuatu itu nggak harus pakai PC yang mahal atau pakai pen tablet, tapi melalui handphone aja udah cukup, tapi kualitasnya emang nggak sebagus PC dan menggunakan pen tablet sendiri ya, teman-teman. Terus juga perencanaan modal menjadi hal yang cukup penting juga untuk dipertimbangkan agar menentukan perhitungan harga sendiri nih, harga jualnya ya. Dari beberapa hal yang udah tadi aku jelasin, enak tuh berpengaruh banget kepada siapa target kita nantinya ya. Kalau ngomongin harga, tadi kan udah sempet aku singgung juga kalau targetnya itu orang Amerika.
Tapi kan kita juga harus tahu nih kira-kira orang Amerika yang kayak gimana nih, yang bisa jadi target kita, yang bisa loyal ke kita, kayak gitu-gitu. Sehingga mempermudah narasumber dalam mencari customer yang sesuai dengan range harga dan style desain dari sales sendiri. Ini juga penting ya. Dari hasil wawancara dalam pemesanan jasa melalui platform Fiverr, terdapat beberapa hambatan, di antaranya pajak yang terlalu tinggi, sehingga menyulitkan new seller yang baru bergabung dengan Fiverr. Lalu interaksi customer yang sedikit, kayak gitu ya. Tadi udah sempat aku singgung juga. Terus juga hasil wawancara secara tidak langsung menjelaskan strategi secara tidak langsung dari hasil wawancara secara tidak langsung menjelaskan tentang secara tidak langsung dari hasil wawancara menjelaskan bahwa secara tidak langsung dari hasil wawancara ya menyimpulkan bahwa narasumber ini menggunakan strategi pemasaran marketing mix gitu. Sekian presentasi dari kami, semoga penjelasan kita dapat dimengerti ya teman-teman. Kalau kalian ada pertanyaan atau kayak kepo kelanjutannya kayak gimana sih Kak? Aku masih bingung nih, aku pengen tahu gini-gini, kayak boleh banget kalian hubungi kontak di bawah. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman kalian yang pengen tahu gimana sih strategi pemasaran jasa yang bagus kayak gimana. Kalian boleh banget konsultasi ke aku. Oke, thank you guys. Bye-bye. See you in the next vlog dan video-video aku lainnya.